Putusan hakim tidak adil 99% akibat suap. Antoni Budiawan. Pepatah mengatakan, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Karenanya putusan hakim seharusnya sangat jujur dan adil, sangat sempurna. Artinya putusan hakim tidak memihak tetapi atas dasar keadilan. Maka itu, institusi yang menegakkan keadilan dinamakan lembaga peradilan, dan tempat proses untuk mencari keadilan dinamakan pengadilan. Sedangkan proses peradilan dipimpin oleh hakim, sebuah jabatan yang sangat terhormat dan mulia dibandingkan dengan profesi lainnya. Sehingga hakim senantiasa dipanggil dengan yang mulia di dalam persidangan, karena putusan hakim selalu berdasarkan kejujuran dan keadilan. Tetapi putusan hakim bisa menjadi bias dan tidak adil ketika ada intervensi dari luar, baik intervensi dari penguasa atau intervensi materi alias suap. Penyuapan kepada hakim akan mengubah putusan hakim dari putusan yang jujur dan adil menjadi putusan yang memihak kepada penguasa atau kepada yang membayar. Akibatnya mereka yang salah tetapi dicarikan pembenaran. Penyuapan membuat hakim tidak lagi menjadi wakil Tuhan di muka bumi dan tidak lagi mulia. Penyuapan membuat hakim menjadi hamba setan dan terhina karena mempermainkan keadilan serta nasib manusia. Dengan kata lain, dalam lingkungan steril dan tanpa intervensi atau suap, putusan hakim akan selalu berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan, karena tidak ada alasan sama sekali bagi hakim untuk memutus perkara dengan tidak adil. Sehingga setiap putusan hakim yang tidak berdasarkan keadilan hampir dapat dipastikan akibat intervensi atau suap. Meskipun tidak ada bukti, tetapi dapat dirasakan ketidakadilannya. Beberapa kasus suap kepada hakim ada yang terbongkar, tetapi mungkin masih banyak kasus suap lainnya yang tidak terungkap, tetapi dapat dirasakan karena putusannya terasa janggal dan tidak adil. Memang hakim adalah manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Bisa saja hakim membuat putusan salah dan tidak adil. Untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadi kesalahan, maka ditempatkan lebih dari satu hakim dalam setiap proses peradilan, sehingga kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum relatif menjadi lebih kecil. Semakin banyak jumlah hakim dalam satu proses peradilan, maka kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum juga semakin kecil. Oleh karena itu, proses peradilan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi, terbanyak dari semua proses peradilan di Indonesia. Hal ini menandakan perkara konstitusi merupakan perkara yang sangat penting bagi negara. Salah satunya antara lain mengadili permohonan pemberhentian presiden. Belum lama berselang, Mahkamah Konstitusi tidak dengan suara bulat mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dengan suara 5 melawan 4. 5 hakim konstitusi setuju, 4 menolak. 5 hakim konstitusi berpendapat masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun melanggar konstitusi, melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar karena dianggap diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan 12 komisi independen lainnya. Sedangkan 4 hakim konstitusi lainnya menilai ketidakseragaman mengenai masa jabatan antar komisi independen tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana didalilkan pemohon yaitu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Masyarakat pun menilai putusan 5 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK terasa sangat janggal karena tidak konsisten dan tidak berdasarkan keadilan hukum. Konstitusi yang berlaku, setidaknya itulah yang dirasakan oleh sebagian besar atau mungkin seluruh masyarakat.
Karena dalam uji material yang hampir sama, yaitu terkait masa jabatan dan periode jabatan kepala desa yang ditetapkan 6 tahun dan 3 periode, semua hakim konstitusi setuju tidak ada pelanggaran konstitusi. Meskipun masa jabatan kepala desa tersebut sangat lama dan berbeda dengan masa jabatan kepala daerah lainnya, yaitu 5 tahun dan 2 maksimal 2 periode. Apakah putusan 5 hakim konstitusi yang dirasakan tidak adil tersebut termasuk yang 99%, yaitu akibat suap, atau termasuk yang hanya 1%, yaitu hakim sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan?